Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak yang mendapat percepatan sebesar G saat bergerak ke bawah. Dan gerak vertikal adalah mendapat perlambatan sebesar G saat bergerak ke atas. Kemudian kita lihat percepatan sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini artinya kecepatan benda bertambah 10 meter per sekon setiap 1 detiknya. Demikian juga kalau perlambatan sebesar G, artinya kecepatan benda berkurang 10 meter per sekon setiap 1 detiknya. Jadi kalau benda kita lempar ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon, maka setiap detik kecepatannya berkurang 10. Detik pertama menjadi 20, detik kedua tinggal 10, dan detik ketiga menjadi 0. Itu kalau benda dilempar vertikal ke atas. Karena setiap detiknya kecepatan benda berkurang 10 meter per sekon, maka suatu saat benda akan berhenti. Dan pada saat itu dikatakan Vt-nya sama dengan 0. Perhatikan animasi berikut ini. Nah, sekalian, kita lihat anak panah ini menggambarkan besar kecepatan awal. Semakin ke atas, semakin memendek, itu artinya semakin berkurang kecepatannya. Dan pada saat tingginya maksimum, maka kecepatannya 0. Itu disebut dengan Vt-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat, pertama benda bergerak ke atas, berarti benda mendapat perlambatan sebesar G 10 meter per sekon kuadrat. Maka suatu saat benda kecepatannya akan 0. Saat kecepatannya 0, benda tidak bisa naik lagi. Itu berarti tingginya maksimum. Jadi di sini tinggi maksimum, Vt-nya 0. Karena benda sudah tidak bisa naik lagi. Maka ini adalah H. Tinggi maksimum, H, height. Berikutnya kita lihat. Jadi tinggi maksimum dicapai saat kecepatan benda sama dengan 0 atau Vt-nya sama dengan 0. Hmax terjadi pada saat Vt sama dengan 0. Kita lihat misalkan seperti ini. Nah ya, sudah berhenti di sini berarti Vt-nya 0 dan terjadi H maksimum karena benda tidak naik ke atas lagi. TH adalah waktu saat mencapai tinggi maksimum. Karena setiap detik kecepatan berkurang 10 meter per sekon, maka TH sama dengan 3 sekon. Kenapa? Karena kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Setiap detik dikurangi 10, maka begitu 3 detik, kecepatan benda menjadi 0. Detik pertama kurang 10 jadi 20, detik kedua kurang 10 lagi jadi 10, dan detik ketiga 10 kurang 10, 0. Jadi cara menghitungnya seperti itu anak sekalian. Nah, perhatikan bagian gerak vertikal berikut.
Jadi gerak vertikal itu ada 3 macamnya. Pertama, gerak jatuh bebas, kedua gerak vertikal ke bawah, ketiga gerak vertikal ke atas. Kita bahas satu persatu. Gerak vertikal adalah 1. Gerak benda, gerak yang mendapat percepatan sebesar G saat bergerak ke bawah. Ini disebut GVB. 2. Gerak yang mendapat percepatan sebesar G saat bergerak ke bawah tapi V0-nya 0. Ini disebut GJB. Dan yang ketiga, gerak yang mendapat perlambatan sebesar G saat bergerak ke atas disebut dengan GVA. Nah, anak sekalian, gerak vertikal itu sebenarnya sama dengan gerak lurus berubah beraturan, sehingga persamaan GLBB menjadi sama dengan gerak vertikal. Cuma bedanya S diganti dengan H, A diganti dengan G. Nah, gitu. Pada GVB dengan GLBB sama, tanda plusnya juga sama, cuma S ganti H dan A diganti dengan G. H V0 T plus setengah GT kuadrat, VT V0 plus GT, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2GH. Nah, untuk GVA karena mendapat perlambatan tinggal ganti tanda negatif saja ininya. Sama dengan GVB, kalau GVB plus karena mendapat percepatan, kalau GVA min. Nah, untuk GJB karena tidak ada kecepatan awal, maka suku yang di depan ini dihilangkan. Jadi tinggal ada suku yang di akhir saja, H setengah GT kuadrat, VT sama GT, VT kuadrat sama 2GH. Sama ini harus kalian ingat betul, terutama yang GLBB-nya, karena yang lain cuma ngikut saja. Berikutnya kita lihat gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak yang mendapat perlambatan sebesar G, dan saat tingginya maksimum maka VT sama dengan 0. Hmax VT sama dengan 0. Kita lihat geraknya. Ini adalah gerak vertikal dengan kecepatan V0 30 meter per sekon. Hmax VT sama dengan 0. Kemudian kita lihat, karena VT sama dengan V0 min GT, maka jika VT nya sama dengan 0 menjadi V0 min GT sama dengan 0, maka GT nya pindah V0 sama dengan GT, sehingga T nya adalah V0 dibagi dengan G. T ini adalah TH, T waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Sehingga untuk mencari Hmax nya sama dengan Hmax V0 TH dikurang setengah GTH kuadrat. Ya, GTH kuadrat. Berikutnya kita lihat gerak jatuh bebas. Ya. Gerak jatuh bebas adalah gerak tanpa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Contohnya benda yang dilepas dari ketinggian tertentu, buah jatuh dari pohonnya, dan lain sebagainya. Kita lihat, jika kita melempar benda vertikal ke atas, maka secara otomatis ada 2 gerak di situ. Yang pertama gerak vertikal ke atas, pada saat mencapai tinggi maksimum VT-nya 0, maka dia turun ke bawah dengan V0-nya sama dengan 0. Ini Hmax, GVA, H-nya max, VT-nya sama dengan 0. Nah, saat dia turun ke bawah, V0-nya 0. Ya, V0-nya 0, berarti ini GJB. Ya, ini gerak jatuh bebas, maka kecepatan saat menyentuh tanah menjadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, ingat bahwa waktu untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan waktu turun. Kalau TH sama dengan 2, maka TT-nya juga, T turunnya juga 2. Kita lihat VT kuadrat sama dengan 2GH, maka VT-nya adalah akar 2GH. Kemudian H-nya adalah setengah GT kuadrat, maka T-nya adalah
akar 2H dibagi G. T sama dengan akar 2H per G ini adalah T turun ya. T turun TT. Berikutnya sekalian, mari kita bahas contoh GJB. Kita lihat contoh nomor 1. Sebuah batu dilepas dari menara. Ternyata batu tersebut sampai di tanah dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berarti VT-nya 30 meter per sekon. Berapa tinggi menara? Ditanya H-nya. Berarti kita lihat H sama dengan, kalau dilihat di rumus VT adalah akar 2GH, maka H adalah VT kuadrat dibagi dengan 2G. Berarti 30 kuadrat dibagi dengan 2 kali 10 G nya. Berarti 900 dibagi dengan 20, maka 90 bagi 2 berarti 45 meter tinggi menaranya. Jawabnya yang B. Contoh yang kedua, sebuah batu dilepaskan dari ketinggian 180 cm. Hanya 180 cm berarti 1,8 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10, waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah berarti T-nya. T adalah akar 2H dibagi dengan G. Berarti 2 kali 1,8 dibagi dengan 10. Berarti 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6 sekon. Berarti isinya yang A. Nah, ini adalah contoh GJB. Berikutnya kita lihat contoh GVA, gerak vertikal ke atas. Kita lihat sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40. Maka lama benda agar kembali sampai ke tanah adalah, anakku sekalian, kita sudah tahu bahwa gerak vertikal adalah gerak yang diperlambat sebesar G, 10 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detik benda itu berkurang kecepatannya 10 meter. Jadi kalau kecepatan awalnya 40, setiap detik dikurangi 10, maka TH-nya adalah V0 dibagi dengan G. Berarti 40 dibagi dengan 10, 4 sekon. Waktu naik dengan waktu turun sama, maka T selama di udara adalah 2 kali TH. Karena sama, turun dengan naik sama. Berarti 2 kali 4, 8 sekon. Jawabnya yang A. Berikutnya kita lihat, benda ditembakkan vertikal naik dengan kecepatan awal V0-nya 100. Ketinggian maksimum yang dicapai benda adalah, kita mencari TH-nya dulu. Berarti TH-nya adalah V0 dibagi dengan G. 100 dibagi dengan 10 sekon. Maka H maksimumnya adalah V0 TH min setengah G TH kuadrat. P0 nya 100, TH nya 10, setengah kali 10 kali 10 kuadrat. Berarti ini 1000 min ini 5 dikurang 500, jadi 500 meter tingginya. 1000 kurang 500 berarti 500 meter. Isinya yang A. Berikutnya sekalian, kita lihat contoh dari GVB, gerak vertikal ke bawah, dan GVA.
Seorang anak melempar bola vertikal ke bawah, berarti dilempar dengan dari atap rumahnya dengan kecepatan V0-nya. V0-nya 5 meter per sekon. Selang 1,5, T-nya 1,5 sekon. Kemudian ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jika percepatan gravitasi 10, maka tinggi atap adalah, berarti di sini kita lihat tinggi atap ada V0 berarti H V0 T plus setengah GT kuadrat. Kenapa plus? Karena benda dilempar ke bawah, berarti mendapat percepatan sebesar G. Berarti 5 dikali 1,5, 5 kali 1,5 ditambah setengah kali 10 kali 1/2 itu 1,5 kuadrat. Supaya mudah, 1/2 kita jadikan 3/2. 5 kali 3/2 ini coret 5, berarti 5 3/2 kuadrat. Jadi 15/2 ditambah 5 9/4. Jadi 15/2 tambah 4 5/4 jadikan per 4 30 tambah 4 sama dengan 75/4 sama dengan 18,75 meter. Isinya oke. Nah, anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang gerak vertikal. Silakan kalian perdalam lagi dengan cara mengerjakan tes online-nya yang berada di description YouTube-nya. Silakan ketuk link tesnya dan kerjakan tes online-nya. Selamat berlatih, semoga kalian sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.